Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin. Amma ba'd. Suatu kali dalam kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah datang di sebuah masjid yang biasa beliau tempati untuk sholat, dan jamaah sangat ramai. Kemudian ada salah seorang jamaah yang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, berapa kira-kira orang yang hadir untuk sholat pada hari ini ya Imam Ahmad?" Maka beliau menjawab, "La ahad." Tidak ada satupun yang sholat. Maka ada salah satu orang di antara hadirin yang berkata agak kasar atau cetus. Beliau mengatakan, "Apakah matamu buta ya Syekh?" Dengan nada yang kurang sopan. Maka Imam Ahmad menjawab, "Al-a'ma," orang yang buta adalah man yughmid ainaihi, orang yang menutup matanya dari melihat janda yang kesulitan dan kesusahan, sedangkan dia hidup dalam kesenangan dan janda tersebut dalam kesulitan. Orang yang buta, kata Imam Ahmad bin Hanbal lagi, yaitu orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia sombong dan congkak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang buta adalah man kana fi saffil musallin, orang yang ada pada saf-saf orang-orang yang salat, tapi dia alpa dan lupa dengan saf-saf orang-orang fakir dan miskin yang ada di sekitarnya, dan juga lupa untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran tersebut. Orang yang buta adalah orang yang menyumbang atau memberi dalam satu hari, namun dia lupa dengan hari-hari berikutnya, padahal dia mampu untuk memberi setiap hari. Orang yang buta adalah orang yang tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bahnya Allah, tapi dia lupa untuk tawaf di sekitar rumah-rumah orang fakir dan miskin. Orang yang buta adalah orang yang meninggikan suaranya dalam azannya, tapi dia lupa untuk memuliakan orang tua dan meninggikan orang tuanya. Orang yang buta adalah orang yang senantiasa sholat, orang yang senantiasa puasa, tapi dia curang dalam jual belinya. Orang yang buta adalah orang yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi hatinya membawa hikad, iri, hasad, dan dengki dalam dirinya kepada saudara-saudara seimannya. Orang yang buta adalah orang yang sholat, sujud, dan puasa, akan tetapi dia tidak pernah mau menolong orang-orang yang terzolimi. Orang yang buta adalah orang yang tidak memanfaatkan atau tidak ada dampak daripada sholat yang dia kerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Hanbal tadi mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang buta adalah bukan orang yang tidak mau sholat, tapi orang yang buta adalah orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak pernah mengingat orang-orang yang ada di sekitarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam suatu ayat dalam surah Al-Fatah ayat 29, di ujung ayatnya Allah berfirman, "Simahum fi wujuhihim min asaris sujud," yaitu orang-orang yang pada wajah-wajah mereka ada bekas sujudnya. Artinya adalah orang-orang yang senantiasa memberikan dampak-dampak yang baik. Dia tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi dia juga adalah orang yang muslih dan soleh untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Keberadaannya dibutuhkan oleh orang lain, kehadirannya senantiasa dinanti oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama di Sudan mengatakan bahwasanya engkau memberikan makan kepada satu orang miskin yang kelaparan, itu lebih baik daripada engkau membangun 1000 masjid yang ditempati oleh orang-orang untuk beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ayat yang semoga menjadi muhasabah diri kita, dalam surah Toha Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa
orang yang sedang mengikuti hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menderita kehidupannya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan siapa saja orang yang mengabaikan mengingatku, kata Allah, mengabaikan ibadah kepadaku, maka sungguh dia akan menemui kehidupan yang sulit dan penuh dengan sengsara. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Bahkan nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan dengan dalam keadaan buta. Dan dia berkata, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, ya Rabb? Wa qad kuntu basira. Dulu aku di dunia, ya Rabb, aku melihat, mataku melihat semua, ya Rabb. Akan tapi apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Telah datang kepadamu Al-Qur'an, telah datang kepadamu Rasul, telah datang kepadamu ulama, telah datang kepadamu ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi engkau memalingkan wajah darinya, tidak mau melihatnya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini penglihatanmu pun dilupakan oleh Allah dan tidak dikembalikan kepadamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kita nanti di yaumil qiyamah sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Allah memberikan kepada kita nanti di akhirat sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia, dan kebaikan-kebaikan sosial yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan itu lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena amalan-amalan yang demikianlah yang akan mampu memudahkan kita nanti naik dan terangkat derajatnya di yaumil qiyamah kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita di penghujung Ramadan ini kembali menambah amal-amal soleh kita, kembali menambah kesolehan dengan orang lain di sekitar kita. Jangan kita mempedulikan ibadah sendiri saja, namun tidak pernah mengingat atau selalu melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita hingga akhir Ramadan, dan semoga Allah terima amal-amal soleh yang kita kerjakan, dan Allah ampuni seluruh yang telah kita lakukan dan dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun terhadap hambanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.